Oke, baik, kembali lagi di video pembelajaran tentang kuliah aljabar linear elementer. Nah, pada video kali ini kita akan membahas langsung dari bukunya ya untuk subbab 3.2, yaitu tentang norm hasil kali titik dan jarak di R pangkat N. Jadi dalam video pembelajaran ini kita akan bahas satu subbab. Dan sebenarnya subbab ini juga sudah berkaitan dengan video pembelajaran sebelumnya. Jadi silahkan disimak dari video pembelajaran sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang norm dari suatu vektor. Jadi norm dari vektor itu notasinya adalah seperti garis mutlak 2 gitu ya. Jadi ada seperti ini notasinya. Jadi seperti mutlak tapi ada dua garis. Nah, ketika kita bicara tentang vektor di ruang dimensi 2, maka kita punya koordinat V1, V2. Sehingga normnya adalah sama dengan ketika kita menghitung teorema Pythagoras ya. Jadi akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Perhatikan gambar 3.2.1 ini. Jadi untuk menghitung panjang vektor V, maka kita gunakan saja teorema Pythagoras ya. Jadi V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat kemudian diakarkan. Nah, hal yang sama juga pada ruang 3, ruang dimensi 3, berarti kita punya komponen vektornya V1, V2, V3. Bisa dilihat di gambar 321 yang bagian B. Maka caranya adalah ketika menggunakan atau kita menerapkan teorema Pythagoras dua kali gitu ya. Jadi untuk mencari si norm P itu berarti O ke P, atau di sini adalah norm V dikuadratkan, itu adalah sama dengan OR kuadrat. OR kuadrat ini kan berarti panjang dari sini ditambah RP kuadrat gitu ya. Ini sama aja nanti kalau misalnya kalian tuliskan menjadi norm V sama dengan akar dari OR kuadrat ditambah RP kuadrat, sama aja gitu ya. Kalau di sini masih dituliskan dalam bentuk kuadrat-kuadratnya, makanya nggak ada akarnya. Nah, kemudian perhatikan bahwa untuk mencari OR, maka kita perlu komponen OQ dan QR. Jadi untuk mencari sisi miring si OR ini adalah OQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sehingga dapatlah bentuknya seperti ini dan RP sudah kita punya tingginya, P kuadrat. Nah, OQ kuadrat ini ternyata adalah V1 karena dia X, Y, Z karena kita sistem tangan kanan ya. Jadi OQ kuadrat itu V1, kemudian QR kuadrat itu V2. QR ini V2, ini V1 dan RP ini adalah V3. Ya, X, Y, Z. Nah, maka dengan cara yang sama untuk ruang dimensi 2, maka norm V itu adalah akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Sehingga nanti berdasarkan tadi ruang 2 dan ruang 3, kita bisa perumum menjadi definisi 1 ini. Jadi kalau kita punya ruang N, maka berdimensi N, maka kalau kita punya komponen vektor V-nya adalah V1, V2 sampai Vn, maka norm dari V atau panjang dari vektor V itu dinotasikan dengan norm V dan didefinisikan dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sampai ditambah Vn kuadrat. Seperti persamaan 3 ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Berikutnya kita hapus terlebih dahulu. Ini supaya lebih bersih. Oke, kita move to the next page. Oke, sorry. Oke, kita cari halamannya dulu ya. Oke, masuk ke bab 3. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian Oke, tadi kita sudah di halaman 142, sekarang halaman 143. Contoh misalkan di sini kita punya vektor V di ruang dimensi 3 yaitu min 3, 2, 1. Maka jika ditanyakan normnya atau panjang V-nya, maka kita gunakan saja formula sebelumnya ya.
Kalau ruang 3 berarti kita gunakan persamaan 2, maka kita dapat ternyata akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah akar 14. Dan misalkan kita punya ruang vektor di ruang 4, yaitu 2 min 1 3 min 5, maka dengan definisi 1 yang tadi sudah diperumum, maka kita dapatkan bahwa panjang norm V-nya adalah akar 39. Nah, kemudian kita akan beranjak ke teorema pertama, teorema 3.2.1, yaitu yang dikatakan di sini jika V adalah suatu vektor di ruang N dan jika kita punya K skalar, maka panjang V normnya itu pasti positif ya, pasti tak negatif, salah, berarti lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, panjang vektor V akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya itu sama dengan vektor 0. Jadi kapan norm V itu 0 ya, ketika jika dan hanya jika vektor V adalah vektor 0. Kemudian norm dari skalar K dikalikan dengan vektor V itu adalah sama dengan mutlak K dikalikan skalar V. Oke, ini adalah sebenarnya perumuman dari vektor di ruang 2 dan ruang 3 ya. Sekarang kita buktikan. Di sini ada bukti untuk bagian C. Jadi dan A dan B silahkan dicoba sebagai latihan. Bagian C di sini misalkan kalau kita punya vektor V itu V1, V2 sampai Vn. Kemudian K kali V itu adalah K-nya tadi skalar, jadi KV1 dikali KV2 sampai KVN, maka norm kita akan buktikan bahwa norm dari K dikali vektor V itu adalah mutlak dari K dikali norm vektor V. Maka menggunakan definisi 1 tadi, norm KV berarti adalah KV1 dikuadratkan ditambah KV2 dikuadratkan sampai KVN dikuadratkan. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya. Jadi kalau di sini kan nanti jadinya sama dengan K kuadrat V1 kuadrat ditambah K kuadrat V2 kuadrat sampai kita punya K kuadrat Vn kuadrat. Nah, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Akar K kuadrat dikalikan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Nah, kemudian perkalian akar, maka kita bisa ubah nanti akar K kuadrat kan jadinya sama dengan akar K kuadrat dikali akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sampai ditambah Vn kuadrat. Nah, akar K kuadrat adalah nanti mesti mutlak K, gitu ya, pasti mutlak K, kemudian dikalikan dengan akar V1 kuadrat, ini ya, seperti ini yang sudah dituliskan. Nah, akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat adalah definisi dari norm V itu sendiri. Sehingga terbukti untuk teorema bagian C-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke vektor satuan atau unit vektor. Jadi ada namanya unit vektor. Nah, vektor dari norm 1, vektor dengan normnya sama dengan 1 itu disebut dengan unit vektor atau vektor satuan. Nah, di sini dikatakan misalkan di sini jika V adalah vektor dari dengan panjangnya 2 pada ruang 2 atau ruang 3, maka setengah V itu adalah vektor satuan yang memiliki arah yang sama dengan V. Ya, jadi bayangkan kalau kita punya vektor V panjangnya 2, maka setengah dari vektor V itu namanya vektor satuan. Kenapa? Karena panjang dari norm V itu adalah sama dengan 1 tadi. Nah, vektor dengan norm 1 dinamakan dengan vektor satuan. Secara lebih umum nanti kita bisa buat seperti persamaan 4. Jadi jika V ini syaratnya tak kosong ya. Jadi vektor bukan selain vektor 0 di Rn, maka norm maka vektor U, kita punya suatu vektor baru namanya vektor U, itu sama dengan 1 per norm dari vektor V dikali V. Itu adalah didefinisikan sebagai vektor satuan yang arahnya sama dengan V. Ini juga sebagai aplikasi dari teorema yang tadi baru saja kita buktikan bagian C, yaitu misalkan dengan K sama dengan 1 per vektor V. Jadi ini sebagai K-nya.
Nah, maka misalnya kita punya norm U itu tadi kan sama dengan norm K dikali V. Norm K dikali V itu tadi sudah kita buktikan menjadi ini, sama dengan mutlak K itu sama dengan K dikali norm V, sama dengan K-nya adalah 1 per norm V dikali V sama dengan 1. Maka panjang dari vektor U adalah 1. Dengan demikian, vektor U adalah vektor satuan. Seperti itu. Nah, proses mengalihkan vektor tak kosong tadi atau vektor satuan tadi itu dinamakan dengan normalisasi V. Ya, jadi kita menormalisasi suatu vektor. Contohnya di sini misalkan kita punya vektor U yang memiliki arah yang sama dengan V, yaitu vektor V-nya 2,2, -1. Maka kita hitung dulu panjang dari vektor V-nya menggunakan definisi yang pertama tadi. Ya, maka kita dapatkan norm V-nya adalah akar 2 kuadrat ya, akar ini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9, yaitu sama dengan 3. Maka kalau kita mau menormalisasi vektor V tadi, maka kita gunakan vektor U ini adalah 1 per, tadi kan berarti vektor U itu adalah 1 per norm V dikali dengan vektor V. Maka norm V-nya kita sudah dapat 3, maka U-nya ini adalah sepertiga dari vektor V-nya 2, 2 min 1. Maka kita dapatkan vektor U-nya adalah 2 per 3, 2 per 3, dan min 1 per 3. Nah, ini bisa teman-teman cek sendiri di sini. Maka nanti norm U ini berarti nanti akar dari 2 per 3 dikuadratkan ditambah 2 per 3 dikuadratkan ditambah minus 1 per 3 dikuadratkan. Ini kalau kita kerjakan nanti hasilnya harusnya sama dengan 1 ya. Ini berarti kan 4 per 9 ditambah 4 per 9 ditambah 1 per 9. Hasilnya adalah akar 9 per 9 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Maka norm U itu sama dengan 1. Nah, ini adalah normalisasi vektor. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk tadi kita sudah belajar unit vektor atau vektor satuan. Sekarang ada yang namanya standar unit vektor. Standar unit vektor. Jadi kalau kita berbicara di ruang 2 atau ruang 3, misalnya di ruang 2, kita lihat ruang 2, perhatikan gambar 3.2.2 bagian A. Maka standar unit vektor itu kita notasikan dengan I itu 1,0. I itu 1,0, kemudian J itu adalah 0,1. Kalau ruang 3 berarti I-nya itu 1. I-nya kan di sini 1,0,0, J-nya 0,1,0, K-nya adalah yang ke atas berarti 0,0,1. Gitu. Nah, setiap vektor V kalau di V1, V2 di ruang 2 dan setiap vektor V di ruang 3 berarti ada V1, V2, V3 itu dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari standar unit vektor yang dituliskan dengan nanti V-nya adalah V1, V2 sama dengan V1 dikali 1,0 itu si I-nya tadi, kemudian ditambah V2 dikali 0,1 si J-nya. Maka kita dapat tuliskan nanti sama dengan V1 dikali vektor I ditambah V2 dikali vektor J. Begitu juga dengan vektor di ruang 3. Maka nanti kita bisa dapatkan V1 dikali I ditambah V2 dikali vektor J ditambah V3 dikali vektor K. Nah, lebih lanjut lagi kita bisa perumum dalam ruang N. Ruang N, maka nanti kita dapatkan V1 dikali E1 ditambah V2 dikali E2 sampai Vn dikali En. Nah, contohnya di sini ada contoh 3 yaitu kombinasi linear dari standar unit vektor. Misalkan kita punya vektor di ruang 3 yang pertama 2, min 3, 4. Maka standar unit vektornya adalah 2 dikali I dikurang 3 dikali J ditambah 4 dikali K. Sesederhana itu ya. Kalau misalnya ruang 4 maka 7 dikali E1 ditambah 3 dikali E2 dikurang 4 dikali E3 ditambah 5 kali E4. Ambil aja komponen vektor ini. Seperti itu. Nah,
Perhatikan tadi norm vektor yang kita pelajari di awal adalah norm yang berasal dari titik asal ya, yaitu 0,0. Nah, sekarang kita bicara bagaimana ketika kita menghitung jarak dalam ruang N. Misalkan di sini jika P1 dan P2 adalah titik-titik di ruang 2 atau ruang 3. Misalnya kita punya P1 di ruang 2 atau P2 di ruang 2 gitu ya. Maka panjang vektor dari P1 ke P2, panjang vektor dari P1 ke P2 adalah sama dengan D. Kita notasikan dengan D, di mana D ini adalah jarak antara dua titik. Dua titiknya di mana? Berarti titik P1 berarti misalkan P1 di X1, Y1, kemudian titik kedua yaitu P2 itu ada di X2, Y2. Maka nanti cara menghitungnya, kalau sebelumnya kita cuma mengakarkan si titik-titiknya tadi, akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Kalau jarak antara dua titik yaitu P1 dan P2, maka ini simulasi gambarnya 3.2.3. Ini titik P1, ini ada di X1, Y1, P2-nya ada di X2, Y2. Maka jaraknya adalah akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Seperti itu. Nah, kalau 3 dimensi gimana? Kalau 3 dimensi ya sama saja, berarti akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Secara umum nanti kalau kita punya ruang N, maka kita bisa perumum jadinya jarak antara dua vektor, misalkan di sini U dengan V atau dua titik, yaitu kita bisa tuliskan sebagai norm U dikurang V itu sama dengan U1 dikurang V1 dikuadratkan sampai ditambah UN dikurang VN dikuadratkan kemudian diakarkan. Seperti itu. Contohnya misalkan di sini kita ingin menghitung jarak antara dua vektor U dan V, di mana U-nya ini adalah 1, 3, min 27, V-nya adalah 0, 7, 2,2. Maka jarak antara U dan V menggunakan definisi 2 adalah hasilnya berarti 1 dikurang 0 dikuadratkan, 3 dikurang 7 dikuadratkan, min 2 dikurang 2 dikuadratkan, 7 dikurang 2 dikuadratkan. Kemudian kita jumlahkan dan diakarkan, hasilnya jaraknya adalah akar 58. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke dot product. Dot product adalah hasil kali titik. Jadi nanti kita akan belajar hasil kali titik, juga kita akan belajar hasil kali silang. Gitu ya. Jadi ada dua hasil kali, itu ada hasil kali titik, ada hasil kali silang. Nah, di sini kita akan masuk ke definisi 3 ya. Definisi 3, jika kita punya U dan V vektor tak kosong di ruang 2 atau ruang 3 dan theta ini adalah sudutnya, sudut antara sudut U dan V. Ini bisa dilihat ilustrasinya di gambar 3.2.4 ya. Maka hasil kali titik atau bisa juga disebut dengan Euclidean inner product atau hasil kali Euclid dari U dan V itu dinotasikan dengan karena hasil kali titik maka perkaliannya menggunakan titik ya. Jadi U titik V, U dot V itu didefinisikan dengan U dot V itu sama dengan norm U dikali norm V cos theta. Jadi menggunakan norm U dikali norm V cos theta. Jika U-nya 0 atau V-nya 0, maka kita definisikan hasil kali titiknya akan menjadi 0. Atau ya, jika U-nya 0 atau V-nya 0, maka hasil kali titiknya juga menjadi 0. Nah, kemudian di persamaan 13 kita bisa cari tadi dari persamaan 12 kan didapatkan U dot V itu sama dengan norm U dikali norm V cos theta. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari tetanya atau cos tetanya, maka kita bisa dapatkan cos tetanya adalah U dot V per norm U dikali norm V. Seperti itu ya. Nah, di sini kemudian misalkan ada contohnya. Contohnya tentukan hasil kali titik dari vektor yang ditunjukkan oleh gambar 3.2.5. Jadi vektor U-nya itu 001, V-nya 022. Pertama kita harus cari dulu norm dari masing-masing vektor. Norm dari vektor U itu adalah 1, norm dari vektor V itu adalah akar
2 kuadrat ditambah 2 kuadrat berarti akar 8 atau 2 akar 2. Nah, di situ diketahui tetanya adalah 45 derajat. Jadi cos 45 derajat, ingat lagi itu 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Nah, dengan menggunakan definisi 3 tadi, maka kita dapatkan hasil kali titiknya adalah perkalian normnya tadi 1 dikali 2 akar 2 dikali dengan cos 45 yaitu 1 per akar 2. Hasilnya adalah 2, sama dengan 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bicara tentang bentuk komponen form dari hasil kali titik tadi, hasil kali titiknya. Misalkan di sini kita perhatikan gambar 3.2.6 ya. Misalkan kita punya vektor U itu adalah U1, U2, U3. Kemudian vektor V-nya itu adalah V1, V2, V3. Ya, kedua-duanya vektor tak kosong ya. Nah, seperti yang ditampilkan di gambar 3.2.6, kemudian ada theta, tetanya adalah sudut antara U dan V. Maka dengan menggunakan hukum kosinus, maka kita dapatkan norm dari vektor P ke Q. P itu adalah si U, U1, U2, U3, kemudian Q-nya V1, V2, V3. Nah, panjang dari vektor P ke Q itu dikuadratkan sama dengan vektor U kuadrat ditambah V kuadrat dikurang 2 dikali vektor U dikali vektor V cos theta. Nah, karena vektor norm dari karena P dari vektor PQ itu sama dengan V dikurang U, maka kita bisa tuliskan nanti menjadi norm U dikali norm V cos theta itu adalah setengah dari U kuadrat ditambah V kuadrat dikurang norm dari V min U kuadrat. Jadi ini sebenarnya kita ganti saja menjadi V min U kuadrat itu sama dengan U kuadrat ditambah V kuadrat dikurang 2 norm U norm V cos theta. Kemudian di sini berarti 2 norm U dikali norm V cos theta itu sama dengan norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat dikurang norm V min U dikuadratkan. Maka nanti norm U norm V cos theta nya berarti setengah dari norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat dikurang norm V min U dikuadratkan. Nah, atau ini adalah definisi dari U dot V tadi, hasil kali U dot V maka sama dengan setengah dikali norm U dikuadratkan ditambah norm V kuadrat dikurang norm V dikurang U dikuadratkan. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa untuk mencari norm U itu adalah norm U kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U kuadrat tambah U3 kuadrat. Begitu juga dengan norm V, yaitu V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Dan untuk mencari norm V min U dikuadratkan, sebelumnya sudah dipelajari bahwa V1 min U1 dikuadratkan sampai V3 min U3 dikuadratkan. Sehingga nanti kita dapatkan dari sini jadi dengan mensubstitusikan ini ke persamaan ini, kemudian ini kita substitusikan ke sini, ini kita substitusikan ke sini, nanti maka akan kita dapatkan hasilnya adalah U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Nah, coba aja teman-teman, coba ya, benar nggak hasilnya seperti itu, harusnya sama. Nah, kalau ini untuk vektor di ruang 3 gitu ya. Nah, kalau vektor di ruang 2 maka U1 V1 ditambah U2 V2. Nah, dengan tadi di ruang 2 dan ruang 3 maka kita bisa perumum hasil kali titik untuk di ruang N
nanti U dot V-nya itu adalah U1V1 ditambah U2V2 sampai ditambah UN VN. Oke, contohnya di sini di example 6, hitunglah hasil kali titik menggunakan komponen tadi yang A. Gunakan persamaan 15 untuk menghitung hasil kali titik dari vektor U dan vektor V pada example 5, contoh 5. Kemudian hitunglah U dot V dari vektor berikut. Yang A kita lihat U-nya di example 5 itu 001, V-nya itu adalah 022. Maka kalau kita ingin mencari U dot V, langsung saja kita kalikan, berarti U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3. Maka hasil kali titiknya adalah sama dengan 2, ya. Nah, ini hasilnya ternyata sama. Tadi di example 5 kita juga sudah mencari ini ya, mencari panjangnya menggunakan U dot V itu sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta. Jadi kita sudah cari hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat untuk contoh yang example 6 bagian A juga hasilnya sama dengan itu sama dengan 2. Bedanya di mana? Kalau di example 6 ini, definisi 4 ini kita tidak menggunakan si tetanya. Jadi tidak ada tetanya, komponen tetanya. Tapi kalau di sini ada cos tetanya. Cos 45 tadi ya. Nah, hasilnya sama, itu sama dengan 2. Kemudian yang B sama juga, bisa teman-teman coba sendiri dicari hasil kali titik dari U dot V. Di sini sudah dijelaskan ya. Nah, kita skip untuk example 7, silahkan dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 3.2.2, yaitu berbicara tentang sifat hasil kali titik sebenarnya ya. Jadi misalkan kita punya vektor U, V, W di ruang N dan kita punya skalar K, maka yang pertama berlaku simetri ya. Jadi U dot V itu sama dengan V dot U, kemudian distributif juga berlaku, homogenitas juga berlaku, dan positivity juga berlaku. Silahkan dilihat. Dan di sini juga sudah dibuktikan ya, bagian C dan bagian D-nya. Kemudian ada juga teorema berikutnya, yaitu misalnya perkalian vektor 0 dengan V itu sama dengan vektor 0. Kemudian juga berlaku U tambah V dot W itu sama dengan U dot W ditambah V dot W sampai ke sifat yang E. Silahkan bisa teman-teman baca sendiri, dan di sini juga sudah ada bukti untuk bagian B-nya. Untuk bagian A, C, D, E silahkan dicoba. Nah, kemudian lanjut ke contoh 8. Ini adalah penerapan dari teorema 3.2.2 dan 3.2.3. Misalkan di sini diminta menghitung hasil kali titik dari U-2V dot 3U plus 4V. Nah, ini pastinya menggunakan sifat-sifat yang sudah ada di teorema 322 dan 323 ya. Nah, kemudian ada pertidaksamaan Cauchy Schwarz dan sudut di ruang N berdimensi N. Nah, kita mulai dengan formula bahwa theta mencari sudutnya adalah cos pangkat min 1 dikali U dot V per norm U dikali norm V. Ini didapatnya dengan definisi sebelumnya ya, yaitu definisi hasil kali titik. Nah, pertidaksamaan Cauchy Schwarz ini mengatakan bahwa U dot V dibagi dengan norm U norm V itu tidak akan melebihi 1 dan tidak akan lebih kurang dari min 1 gitu ya. Ini adalah pertidaksamaan dari Cauchy Schwarz. Maka dia terletak di antara min 1 sampai 1. Nah, ini teoremanya. Teoremanya di sini misalkan U-nya U1 sampai UN dan V-nya V1 sampai Vn, maka mutlak dari U dot V itu akan kurang dari sama dengan norm U dikali norm V. Nah, bisa dilihat di pertidaksamaan 22 ya. Pertidaksamaan 22 dan 23. Kemudian kita lanjut lagi ke teorema 3.2.5. Ini tentang geometri di ruang N. Di sini teoremanya mengatakan bahwa jika kita punya vektor U, V, dan vektor W di ruang N, maka berlaku yang pertama ketidaksamaan segitiga untuk vektor, yaitu norm U plus V itu akan
panjang vektor U ditambah V itu akan kurang dari sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Kemudian begitu juga untuk jaraknya. Jadi jarak dari U ke V itu akan kurang dari sama dengan jarak dari U ke W dan ditambah jarak dari W ke V. Gitu ya. Nah, buktinya, bukti yang A. Jadi ketaksamaan segitiga untuk vektor. Nah, di sini kita punya vektor U ditambah V dikuadratkan itu akan sama dengan hasil kali titik dari U tambah V dot U tambah V gitu ya. Jadi nah, U tambah V dot U tambah V ini adalah dengan menggunakan sifat-sifat dot produk tadi, maka kita bisa buat menjadi sama dengan hasil kali titik U dot U ditambah U2 dikali U dot V ditambah V dot V. Kemudian U dot U kita bisa tuliskan menjadi norm U dikuadratkan ditambah 2U dot V ditambah V dot V tadi menjadi norm V dikuadratkan. Nah, setelah itu dengan menggunakan sifat mutlak, maka kita dapatkan baris kedua ini akan kurang dari sama dengan norm U dikuadratkan ditambah 2 dikali mutlak U dot V ditambah norm dari V dikuadratkan. Kemudian menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang sudah dipelajari sebelumnya, maka kita peroleh baris ketiga ini nantinya akan kurang dari sama dengan norm U dikuadratkan ditambah 2 dikali norm U dikali norm V ditambah norm V dikuadratkan. Nah, ini yang persamaan keempat ini pasti bukan pasti ya. Persamaan keempat ini adalah hasil dari norm U ditambah norm V dikuadratkan. Nah, dengan demikian terbukti bahwa norm U ditambah V dikuadratkan itu kurang dari sama dengan norm U ditambah norm V dikuadratkan. Nah, kemudian kita lihat tadi yang A dengan menggunakan, karena ini masih dalam bentuk kuadrat, maka dengan cara yang sama kita dapatkan norm U ditambah V itu kurang dari sama dengan norm U ditambah norm V. Kemudian bukti yang B juga mengikuti dari bukti yang A ya, dan menggunakan persamaan 11. Bisa teman-teman coba sendiri. Kemudian teorema 3.2.6 itu adalah persamaan atau parallelogram equation untuk vektor. Jadi kalau kita punya vektor U dan V di ruang N, maka norm dari U tambah V dikuadratkan ditambah norm dari U dikurang V dikuadratkan itu akan sama dengan 2 dikali norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat. Buktinya bisa dilihat sendiri di sini ya. Kemudian di sini juga ada teorema 3.2.7 nih, bisa teman-teman baca dan ada buktinya. Sehingga nanti kita punya tabel 1. Tabel 1 itu adalah hasil kali titik dari perkalian matriks gitu ya. Yang pertama bentuknya U adalah matriks kolom dan V juga adalah matriks kolom. Maka kita punya dot produknya U dot V itu adalah U transpose dikali V. Jadi perhatikan U dan V-nya dua-duanya adalah matriks kolom. Nah, maka perkalian hasil kali titiknya adalah U transpose V atau bisa juga V transpose U. Contohnya di sini misalkan U-nya adalah 1 min 35, V-nya 540. Maka hasil kalinya adalah bisa U transpose V atau V transpose U. Hasilnya sama ya, sama-sama minus 7. Kemudian di sini misalkan U-nya adalah matriks baris dan V-nya matriks kolom, maka tidak perlu kita transposkan tadi. Jadi U dot V itu adalah U kali V, atau bisa juga V kali U tapi ditransposkan keduanya. Jadi V transpos dikali U transpos. Hasilnya juga sama-sama min 7. Kemudian bagaimana kalau U-nya matriks kolom dan V-nya adalah matriks baris. Nah, ini sebenarnya teman-teman perhatikan kenapa bisa hasil kali titiknya seperti itu. Perhatikan syarat kedua matriks bisa dikalikan, syaratnya apa gitu ya. Maka U dot V sama dengan V kali U atau U transpos dikali V transpos. Seperti itu. Kemudian tadi kalau yang pertama kedua-duanya adalah matriks kolom, yang ini kondisi keempat kedua-duanya adalah matriks baris. Maka kita dapatkan U dot V itu adalah U dikali V transpose atau sama dengan V dikali U transpose. Nah, ini menghasilkan hasil yang sama yaitu min 7 juga. Nah, kemudian sedikit lagi di sini misalkan tadi kita bicara vektor matriks baris atau matriks kolom.
Nah, misalkan di sini jika A adalah matriks N kali N. Jadi kita punya matriks A, kemudian kita punya U dan V, yaitu ukuran matriks juga tapi berukuran N kali 1. Bisa matriks baris, bisa matriks kolom. Maka dari baris pertama pada tabel 1 tadi, yang ini ketika U-nya dan V-nya dua-duanya matriks kolom, maka kita peroleh A, matriks A dikali vektor U dot vektor V itu sama dengan V transpose dikali A dikali matriks U. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah U dikali A transpose dikali V. Kemudian ketika kita punya U dikali U hasil kali titik dengan matriks A dikali V, maka kita dapatkan A transpose dikali U dot vektor V. Nah, hasil dari formula tadi adalah ternyata kita dapat di persamaan 26 dan 27 bahwa suatu matriks A dikalikan dengan vektor U dot vektor V itu akan sama dengan vektor U dot A transpose dikali V. Kemudian kalau vektor U hasil kali titik dengan matriks A dikali V itu sama dengan A transpose vektor U dot vektor V. Jadi contohnya di sini ada contoh 9 ya. Misal kita ingin memverifikasi persamaan 26. Misalkan kita punya matriks A-nya 1 min 2 3 2 4 1 min 1 0 1, kemudian kita punya vektor U-nya min 1 2 4, vektor V-nya min 2 0 5. Maka kalau kita kalikan AU itu nanti dapatnya adalah 715. Kemudian dot V nya nanti min 205, maka hasilnya adalah 11. Kemudian kita verifikasi untuk persamaan 27 U dot A dikali V. Oh belum ya, kita verifikasi ke sebelah kanannya tadi kan AU dot V. Sekarang kita cari U dot A transpose dikali V, ternyata hasilnya juga sama dengan 11. Nah, hal yang sama juga nanti bisa dibuktikan untuk persamaan 27 ya. Membuktikan benar atau tidak U dot AV itu sama dengan A transpose U dot V. Seperti itu. Oke, untuk subbab 3.2 saya kira sampai di sini. Silahkan teman-teman coba. Di sini banyak sekali latihan soalnya di exercise 3.2. Silahkan dicoba agar lebih paham dan lebih lancar lagi. Video berikutnya nanti kita akan bahas tentang materi selanjutnya ya, sesuai dengan RPS yang ada pada aljabar linear elementer. Baiklah, selamat belajar. Terima kasih.